Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Nama saya Kusnadi Ikhwani. Lahir di Sragen, Jawa Tengah. Sejak SD dan SMA saya selesaikan di Kota Sragen dan melanjutkan di perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang di Kota Malang, Jawa Timur. Adapun kegiatan saya saat ini adalah sejak awal saya pernah kerja di Depdagri, Departemen Dalam Negeri, Bappenas, PU, dan Freeport. Mungkin sekilas saya sampaikan kisah perkembangan pribadi saya. Tahun 1995 sampai 1998 saya pernah kerja di konsultan Departemen Dalam Negeri dekat Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tahun 1998 sampai 1999 saya kerja di Freeport Irian Jaya, Timika, sebagai konsultan pendamping suku pedalaman. Yaitu di situ tugas saya adalah mendampingi masyarakat pedalaman yang menerima dana dari Freeport karena sungainya terkena limbah sehingga mendapat namanya dana rekognisi. Di situ saya mendampingi masyarakat suku pedalaman yang tadinya masyarakat itu dikasih uang 25 juta per kakak itu habis dalam waktu sebulan. Saya lewat LSM untuk mendampingi agar bisa lebih produktif, uang itu diberdayakan sehingga memiliki usaha yang berkepanjangan dan berkesinambungan. Tahun 2002 sampai 2006 saya memutuskan diri untuk keluar dari konsultan, yaitu totalitas untuk menekuni bisnis atau usaha, yaitu mendirikan pabrik roti di Kota Bogor. Jadi saya hijrah dari Jakarta ke Bogor tahun 2002. Di situ saya namakan pabriknya adalah Roti Omega Bakery. Di situ saya bekerja sama dengan salah satu teman namanya Mas Wito, yaitu memiliki karyawan kurang lebih ada 60. Namun pada saat itu tahun 2006 krisis, hampir 3 kali kenaikan BBM karena semua operasional yang dipakai dalam pabrik Omega Bakery adalah kendaraan, jadi mobil. Jadi kenaikannya hampir 4 kali lipat sehingga tahun 2006 tutup pabriknya. Akhirnya saya memulai usaha baru lagi, yaitu jualan mie ayam dorong di depan rumah, dan dekat rumah juga ada 2 outlet gitu. Disitulah saya usaha dari nol lagi, yaitu jualan mie ayam dorong. Nah, di saat itulah kondisi finansial keluarga saya agak kurang mencukupi lah. Sebetulnya pada saat itu jualan bisa berkembang, ada 8 outlet. Namun saya nggak fokus lagi. Saya diminta oleh Bappenas untuk mengisi training peningkatan sumber daya manusia di Banda Aceh karena kena tsunami kurang lebih hampir setahun. Memberikan pelatihan kepada aparat pemerintahan di sana. Akhirnya mie ayam yang tadinya saya rintis sejak tahun 2006 gulung tikar juga karena nggak fokus. Dan dari setelah memberikan pelatihan di Banda Aceh, akhirnya saya fokus lagi dari nol lagi, membuka mie ayam bakso di depan kampus Pakuan. Disitulah saya di depan kampus Pakuan mendirikan usaha kaki 5 mie ayam dan bakso. Akhirnya pada waktu itu saya diajak salah satu teman untuk melihat jalan-jalan di JCC, ada pameran franchise. Disitulah saya ada terinspirasi. Akhirnya saya membuat ide, membuat KFC pinggir jalan. Saya namakan Ayam Pakuan. Disitulah lahir namanya Ayam Pakuan, yang sampai saat ini sudah ada sekitar 15 cabang di seluruh Indonesia. Dan saat ini setelah saya mengembangkan Ayam Pakuan sejak tahun 2007 sampai 2010, dan mulai tahun 2010 setelah Lebaran ini saya bekerja sama dengan kawan saya Ustadz Dodok Sartono di Kota Sragen untuk mendirikan restoran. Basis utamanya adalah ayam kampung, dan saya sama Mas Dodok saya namakan ayam geprek sambal korek asli ayam kampung. Nah, mungkin untuk wilayah Jawa ini bisa tercover karena memang di Kota Sragen ini harga ayam kampung bisa terjangkau relatif beda jauh dengan di Kota Jakarta. Nah, dari pengalaman saya mulai dari dulunya pernah bekerja dan totalitas saya
memutuskan diri untuk mendirikan usaha sendiri. Akhirnya dari perjalanan yang mungkin naik turun, gagal, bangkrut, bangkit lagi. Ternyata setelah saya banyak belajar apa sih yang menyebabkan itu semua. Ternyata kadang yang pertama kali adalah kadang kita tidak fokus, tidak totalitas, tidak serius, sehingga apa yang kita lakukan itu kadang kurang maksimal. Dan mulai saat ini saya setelah belajar banyak mengenai mengapa bisnis naik turun, ya itulah penyebab utamanya adalah nggak fokus, nggak totalitas. Nah saat ini di samping saya memberikan pelatihan motivasi, di samping memberikan pelatihan healing spiritual terapi, banyak memberikan pelatihan untuk kesehatan. Saya saat ini totalitas dari nol lagi untuk saya fokuskan untuk lebih maksimal, sehingga kalau sudah nanti standarisasinya itu jalan semua, insya Allah mudah-mudahan sistem akan jalan sehingga mudah untuk mengontrolnya. Jadi pertama kali kalau kita bisa ingin menjadi seorang entrepreneur atau apapun, itu yang pertama kali harus kita pikirkan adalah kita harus mencintai terlebih dahulu apa yang kita lakukan. Kalau kita senang, kalau kita mencintai apa yang kita lakukan, apapun kondisinya, walaupun sebenarnya capek, walaupun sebenarnya di badan itu sakit semua, namun kalau kita senang dan mencintai apa yang kita lakukan, maka semuanya akan terasa ringan. Dan yang kedua, kita harus fokus. Fokus totalitas. Semua pikiran, energi, rohani kita, jiwa kita harus fokus betul apa yang kita lakukan itu benar-benar totalitas. Kalau apa yang kita lakukan itu akan totalitas, insya Allah kita akan menemukan solusi dan jalan keluar apa yang kita inginkan. Dan yang ketiga adalah harus bisa memberikan pelayanan yang lebih daripada yang diminta oleh customer ataupun orang lain. Jadi sering saya memberikan mungkin servis yang lebih, atau mungkin kadang memberikan diskon hampir 50% atau apapun. Suatu saat pasti kita akan diganti sama Allah. Suatu saat pasti alam akan merekam semua apa yang kita lakukan. Pengalaman dari kemarin buka restoran di Sragen, ayam geprek sambil korek. Gara-gara pertama kali semua konsumen saya berikan gratis makan. Dan yang diundang bukan pejabat, bukan tokoh, bukan orang kaya, bukan orang penting. Namun yang saya undang adalah kuli panggul, tukang parkir, orang-orang yang mungkin secara materi nggak mampu. Justru disitulah tiba-tiba dalam waktu 3 hari, alhamdulillah dapat pesanan 600 box, atau mungkin ayamnya ada sekitar 150 sampai 200 ekor. Jadi kalau kita memberikan yang lebih kepada orang lain, insya Allah kita juga akan mendapatkan dampak positif yang pernah kita lakukan. Terus apa sih yang menyebabkan kadang kita itu sering kecewa, sering sedih, sering sakit hati, sering gundah gulana dan lain sebagainya? Setelah mungkin kita mengalami kegagalan, kerugian, kekecewaan dan lain sebagainya, kegetiran dalam hidup ini. Kadang kita kurang bisa menyandarkan diri kepada Allah. Kadang kita kurang bisa memasrahkan diri, kurang ikhlas, kurang bisa bersyukur, dan kadang apa yang kita lakukan itu tidak yakin. Kadang apa yang kita lakukan itu dalam melangkah itu adalah kurang yakin dan kurang totalitas kepada Allah. Artinya apa? Sandaran kita kadang hanya memburu emosional pribadi. Kadang kita buka restoran supaya cepat ramai, harus mungkin buka banyak tempat dan lain sebagainya. Nah itu kadang kita hanya memburu materi saja dan memburu keinginan dari mungkin jiwa kita yang emosional. Nah setelah saya evaluasi perkembangan bisnis saya, memang harus dengan jiwa tenang, harus lebih hati-hati, supaya apa? Hasilnya bisa maksimal, bisa lebih fokus, sehingga satu itu kalau sudah diurusi totalitas, mungkin baru kita melangkah kepada yang lainnya. Jadi yang harus kita lakukan adalah keyakinan diri kita kepada Allah. Yakin bahwa apa yang kita lakukan, bahwa apa yang kita mau melangkah ini benar-benar hanya bersandar kepada Allah, melibatkan Allah, mengundang Allah.
Jadi kalau kita sudah dalam melakukan sesuatu itu melibatkan Allah dan mengundang Allah, insya Allah nanti hasilnya entah itu rugi, entah itu kecewa, entah itu gagal, entah itu bangkrut dan sebagainya, ya kita sudah ikhtiar memasrahkan diri kepada Allah. Terserah, keputusannya hanya Allah. Totalitas disandarkan hanya kepada Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah ikhtiar. Jadi Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali orang itu mengubah nasibnya sendiri. Terus yang kedua adalah kita harus banyak bersyukur. Artinya apa? Kondisi apapun. Jadi di restoran beberapa tempat ya, karena mayoritas memang muslim, jadi kami sampaikan kepada karyawan di restoran itu sebelum melakukan aktivitas adalah menjalankan ibadah sholat duha. Karena apa? Sholat duha adalah pembuka pintu rezeki. Dan saya punya keyakinan penuh bahwa yang ngatur rezeki datang kepada restoran atau mungkin pedagang apapun itu sebetulnya menggerakkan Allah. Jadi kalau kita sudah membuka diri dalam hal pagi-pagi membuka pintu, semua karyawan memohon kepada Allah yang ngatur semua rezeki, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada hewan, kepada seluruh yang ada di alam ini. Kita hanya bersandar kepada Allah. Siapa sih yang gerakkan orang beli ayam geprek sambal korek? Allah yang gerakkan. Siapa yang beli ke toko baju? Siapa yang beli ke produk mungkin mobil atau kaos atau apapun? Yang gerakkan Allah. Kita harus punya keyakinan itu. Kalau kita nggak punya keyakinan itu, kita akan banyak capeknya, kita hanya banyak keselnya. Wah, jualan kok hanya dapat segini. Ya karena kita hanya menyandarkan kepada emosional sesaat. Tapi kalau semua rezeki saya mungkin hanya sebatas hari ini saja. Inilah jatah saya dan inilah Allah mengasih rezeki kepada saya. Harus disyukuri. Apapun hasilnya, apapun yang didapat pada hari ini. Jadi harus yakin totalitas apa yang kita lakukan adalah yang terbaik dan ini mencari ridha Allah dan pasrahkan pada Allah. Yang kedua syukur. Terus selanjutnya adalah ikhlas. Apapun hasilnya setelah kita ikhtiar, setelah sholat duha, setelah kita mungkin banyak sedekah, setelah kita membantu orang lain dan lain sebagainya, ikhlaskan semuanya. Nanti hasilnya apa yang didapat pada diri kita harus ikhlas. Jadi ini memang butuh pelatihan, butuh proses. Banyak orang itu pas kondisi terjepit, pas kondisi sakit, pas kondisi bangkrut itu enak aja ngomong ikhlas. Tapi untuk dirasakan betul itu memang harus proses, butuh. Kalau lama-lama kita sering bangkrut, sering sakit, sering rugi dan sebagainya, kalau sudah kita ikhlas saja, ini memang sudah mungkin Allah memberikan takdir kayak gini, mungkin ada hikmahnya. Ya kita ikhlaskan saja. Dengan demikian lama-lama kita menjadi orang yang pandai, terlatih untuk mensikapi semua permasalahan hidup, sehingga kita menjadi orang yang terampil dan menjadi orang yang ikhlas. Yang selanjutnya adalah pasrah. Pasrah bukan dalam artian kita berdiam diri, pasrah bukan artian kita tidak berusaha, tapi pasrah hanya bersandar kepada Allah. Apapun hasilnya kita serahkan pada Allah. Apapun. Tapi kalau dalam hal usaha dan lain sebagainya atau menjadi pengusaha dan lain sebagainya, tip-tip yang mungkin saya sampaikan tadi, yakin betul hanya kepada Allah, banyak bersyukur, ikhlaskan saja dan pasrahkan kepada Allah. Insya Allah hasilnya apapun akan membahagiakan hati, hasilnya akan mendamaikan hati, akan mendapatkan ketenangan dalam hati kita. Jadi kita pasrahkan apapun yang terjadi. Inilah mungkin motivasi atau spirit dari pengalaman hidup saya merintis usaha, dari Omega Bakery jualan roti, dari mendirikan jualan mie ayam, dari ayam pakuan, dan saat ini merintis brand baru yaitu ayam geprek sambal korek yang kantor pusatnya ada di kota Sragen, Jawa Tengah. Dari pengalaman inilah supaya bisa memberikan spirit atau motivasi kepada pendengar semuanya, sehingga bisa memberikan manfaat apa sih sebenarnya tujuan hidup kita, sehingga kita bisa menghadapi dan terampil dan dalam mensikapi apapun permasalahan dalam kehidupan ini. Entah itu usahanya bangkrut, entah itu kita pas sakit, entah itu banyak permasalahan. Dan yang terakhir saya akan menyampaikan tentang sedekah sebagai solusi hidup apapun. Jadi
Kalau pas kita usahanya bangkrut, ya kita harus banyak sedekah. Mudah-mudahan itu akan menjadi solusi dan akan membuka pintu rezeki lainnya. Jadi sedekah itu yang pengalaman saya lakukan secara pribadi dan sering saya menyampaikan dalam seminar-seminar. Sering-seringlah memberikan uang kaget kepada orang lain. Jadi ketika orang lain, orang kecil kita kasih uang kaget, pasti orang itu, kok banyak banget dikasihnya. Penjaga toilet kalau banyakan orang ngasihnya cuma 1.000 atau mungkin 500. Tukang parkir kita ngasih mungkin 500 atau 1.000. Coba kasih uang kaget 5.000, 10.000 atau 50.000. Dia akan kaget, kok banyak banget ini uangnya. Saya doakan Pak ya, rezekinya mudah-mudahan akan lancar. Kalau kita sering memberikan kaget pada orang lain, suatu saat pasti kita akan diberikan rezeki yang kaget dari Allah. Pengalaman saya. Dan sering banyak orang testimoni setelah melakukan memberikan sedekah kaget pada orang lain. Artinya kaget itu harus memberikan yang lebih. Kalau kita hari Jumat biasanya hanya ngasih 1.000 ke kota infak masjid. Nah, coba sekali-kali dompet kita itu kita isi minimal 10.000, latihan lah 20.000. Bahkan 50.000 atau kalau bisa 100.000. Dilatih dulu, nanti nggak ikhlas Pak, nggak apa-apa, nggak ikhlas. Kalau sering-sering nanti lama-lama akan menjadi ikhlas. Nah, itu hanya alasan orang untuk mengamankan dompetnya atau orang pelit itu. Jadi biasanya nggak ikhlas, yang penting kan ikhlas walaupun sedikit. Nah, itu mayoritas orang di Indonesia kayak gitu. Nah, kita harus merubah dari diri kita sendiri, sering-sering memberikan uang kaget. Kapan kita mendapatkan uang kaget dari Allah kalau kita sendiri nggak pernah memberikan uang kaget pada orang lain? Jadi para pengusaha sering-seringlah dermawan, sering-seringlah berbagi, sering-seringlah bersedekah. Insya Allah kita akan memberikan keberkahan. Nah, ini contoh ayam geprek sambal korek. Dan saat ini juga ada bakso tahu. Itu setiap dusnya, setiap porsinya itu disedekahkan Rp500 untuk disedekahkan. Ini sudah awal, jadi hampir 5% dari omsetnya. Itu potong aja langsung. Insya Allah lah nanti Allah akan menggerakkan semua pembeli ke restoran kita. Kalau enggak pun kita sudah berbuat kebaikan. Kalau enggak pun kita diberikan kesehatan. Kalau enggak pun mesti kita akan dimudahkan urusan kita, atau berikan kedamaian hati keluarga kita. Jadi harus punya keyakinan semacam itu. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Bila para pendengar berminat atau mungkin ingin buka ayam geprek atau ayam pakuan, bisa menghubungi ke nomor HP saya 0812 996 5996. Saya ulangi 0812 996 5996. Terima kasih, semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.